قد أنصح أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا محمد وأشغل إلى حضرة نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته والعباد وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين المخلصين والملائكة المقربين وسلم سيدنا سعد القدر الجيلاني رضي الله تعالى عنه وجميع معلمين وجميع أستاذنا وغصان مصنف هذا الكتاب. Syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala mu'allifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bil ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua masih ditakdirkan menjadi orang yang baik, bertemu dengan orang-orang yang baik juga, dan berkumpul di tempat yang baik juga. Kita bersyukur karena tiga hal tersebut mahal harganya. Banyak di antara kita yang selalu ingin berbuat baik, tapi mereka masih dikalahkan oleh nafsunya. Muhammad, hei umat Muhammad, irji'u, kembalilah kamu semua, balik o sira kabeh ila manazilikum, maring pira-pira tempat ira kabeh. Qad budilat, teman-teman, qad budilat, teman-teman, wis den ganti apa sayyiatikum, apa sayyiatukum, pira-pira amal Allah, amal yang tidak baik ya. Sayyiat itu amal yang tidak baik. Apa sayyiatukum, pira-pira amal Allah ira kabeh, diganti dengan bil hasanati, dengan piro-piro kebaikan. Jadi berpahala, Pak. Jadi harus optimis awake dhewe ya. Ibu. Fayaqulu ta'ala, fayaqulu maka dawuh sapa Allah Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala, ya ibadi, wahai pira-pira hambaku, sumtum padha poso sira kabeh. Li krono ingsun, li untuk saya, kata Allah. Wa aftartum lan podo buka sira kabeh, li juga krono ingsun. Maka dari itu fakumu, monggo tangio, bangunlah kamu semua, berdiri kamu semua, maghfuron kalih den sebuah sapa lakum sira kabeh. Niki padilahe poso bulan Ramadan. Namun kita tidak boleh terlena, para bapak ibu sekalian, dengan begitu besarnya pahala poso bulan Ramadan, tapi juga efek negatifnya juga sangat besar juga. Contoh misalnya, jenengan dikeplak wong, bales ngeplak oleh mboten Pak, angsal mawon
Sing penting keplakane padha, sing gak oleh iki sing gak padha niku. Tempate ya padha. Jadi jenengan apa mau dikeplak tangane jenengan sing ndi mau lengen mriki. Jenengan balas keplak lengen ya oleh. Tekanannya harus padha, tempatnya dikeplak ya padha. Oleh namanya hukum kisos. Balas. Nggih. Nah, itu sih gak oleh. Namun demikian, walaupun toh kita diperbolehkan untuk membalas penganiayaan tersebut di dalam bulan suci Ramadan, sama sekali tidak diperbolehkan. Sekecil apapun penganiayaan terhadap kita, maka tidak boleh untuk dibalas. Ngomong kon ngomong ngeten ana atau ini so imun, aku berpuasa. Jadi di istimewa Ramadan gede, tapi efeknya juga gede. Dosanya gede nek lakoni dosanya. Itu bukan angsa. Nggih. Kudu hati-hati di bulan Ramadan ini. Sudatul wa'idin dari Nabi alaihi salatu wasallam anau Ramadan utai bulan Ramadan iku awaluhu utawi permulaannya 10 awalnya 10 pertama bulan Ramadan iku rahmatun rahmat kasih sayangnya Allah yang turun. Wawasatu utawi pertengahan Ramadan 11 ke 20 itu adalah maghfiratun, ampunan dari Allah. Wa akhiruhu utawi akhir Ramadan 10 hari terakhir di bulan Ramadan iku itkum minan niron, sebuah pembebasan, kemerdekaan dari neraka. Awal Ramadan 10 awal pertama iku rahmatnya Allah. Pertengahan Ramadan 10 kedua yaitu maghfirah. Wa akhiruhu itkum minan. Tapi biasa awake dhewe ini kira-kira ya sulit untuk mendapatkan itkuminan nar. Biasanya 10 yang terakhir itu bingung boleh tiket. Wis gak iso kon ditika kon taruweh kon maca Quran wis pun mboten saged. Wis bingung karepe dhewe. Padahal hal seperti itu. Wa qala alaihi salatu wasalam innallaha sa'tamali gustaleku yaktiku merdekakan sapa Allah. Yuktiku merdekakan sapa Gusti Allah fi kulli sa'atin dalam setiap waktu, setiap jam. Mir Ramadan sang bulan Ramadan minal laili saking waktu pengiwan nahar dan malam. Gusti Allah merdekake sita mi'ati alfin 6.000 Sita mi'ati alfi atikin 6.000 wong kang den merdekake minan nari saking ahli neraka miman nyatane sang golongane wong istau jaba kang ngehati sapa man al adzaba ing siksa sampai ila Lailatul Qadri, sampai malam Lailatul Qadar. Gusti Allah memerdekakan setiap saat di dalam bulan Ramadan, baik siang maupun malam. Yang dimerdekakan, yang dibebaskan Allah jumlahnya 6.000 wong, yang mana 6.000 wong itu sebenarnya berhak mendapatkan siksa neraka, tapi dibebas dengan Gusti Allah sampai
malam Lailatul Qadar. Jadi ada revisi lah Pak Ji. Ya. Ada remisi khusus bagi penduduk neraka setiap bulan Ramadan. Apalagi berkelakuan baik ya nggak metu kontrol koma. Dapat remisi dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi lailatul qadar, dan iku ing dalam malam Lailatul Qadar yuktiku merdiakake sapa Gusti Allah bi'adati man lawan hitungannya orang. Uktiko kang den merdekake sapa man min awal syahri, dari awalnya bulan Ramadan. Jadi di malam Lailatul Qadar berbanyaklah Gusti Allah memberi remisi ahli neraka itu. Lebih banyak lagi. Wa fi yaumil fitri, dalam hari raya Fitri yuktiku merdekake sapa Gusti Allah bi'adati man lawan hitungannya orang. Tiko kang den merdekake sapa man bisyahrin ing dalam 1 bulan wa lailatul qadar ing dalam malam Lailatul Qadar. Mari usahakan bagaimana nanti caranya kita untuk berusaha semaksimal 1 bulan penuh ini kita gunakan untuk ibadah pada Allah. Lebih-lebih di 10 yang akhir itu tadi kita maksimalkan untuk iktikaf. Misalnya seperti itu, untuk iktikaf, memperbanyak bacaan Al-Quran, memperbanyak sholat jamaah di Ramadan ini. Jangan sampai kita sia-siakan 1 bulan ini. Tambirul Ghafilin Ani Anas bin Malik ani Nabi alaihi salatu wasallam annahu qol Saumul abdi utai posone hamba iku mu'allaqun, tergantung, digantungaken benas samai ing dalam antarane langit wal ardi lan bumi. Posone kula jenengan iku derek langsung diterima Gusti Allah, masih digantung pengawang-awang mereka. Benas sama wal ardi. La isone mumbul sampai Gusti Allah diapakne poso kuwi mau. Po disurung kok isor. Nggih, harus disurung. Kita sing nyurung nggih jenengan piyambak. Lah alate apa kanggo nyurung? Ya niki hatta yuk dia sehingga maringake utawa ngetokaken sapa adun as-sadaqatul fitri, sedekah fitri ing zakat fitrah. Nah ini zakat fitrah itu Pak Bu, zakat nafsun atau individual. Setiap kita harus dan wajib mengeluarkan zakat fitrah. Misalnya orang tua kita meninggalnya ngadep misa, apakah wajib juga untuk mengeluarkan zakat? Masih wajib. Karena apa? Menemukan bulan Ramadan, akhirnya bulan Ramadan dan awalnya bulan Syawal. Misalnya ada anak lahir bareng asar, iku juga harus orang tuanya untuk ngetokaken zakat, karena menemukan akhir bulan Ramadan dan awal Syawal. Terkecuali anak tersebut lahir malam riyoyo wis entek Ramadan, lah iku boten wajib ngetokaken zakat fitrah orang tuanya. Jadi besok puasa sore tadi ya Pak ya? Akhirnya awal Ramadan. Awal pasti. Besoknya Awal Syawal maksudnya Pak, bukan awal Ramadan. Jadi saya ulangi lagi.
Jadi misalnya kita punya istri melahirkan, akhirnya bulan Ramadan malam riyoyo gitu, lahir mau bareng asar di akhir bulan Ramadan, ya, iku wajib ngetokne zakat karena saya ngunangi bulan Ramadan. Umpamanya gini Pak, besok puasa, Ya. sore tadi orang tua meninggal, itu wajib zakat. Besok puasa, sore saja atau malam ini meninggal. sudah belum Pak? Belum. Pas puasanya malam. Mau puasa. Dan harinya sudah berganti. Ya. Oh, kalau hitungan Komariah sudah Pak. Ya, sudah ganti masuk dalam bulan suci Ramadan. Nah, berarti si nemoni bulan Ramadan. Kalau hitungan Komariah, wajib zakati. Wajib zakati. Waktu saya suruh keseringan itu. Iya, berganti. Iya. Masuknya pergantian hari itu ya surupnya matahari sore itu. Maghrib lah. Maghrib itu. Kalau mas, belum. Maghrib. Itu zakat. Jadi zakat fitrah itu zakat individu loh ya. Batasnya bagaimana begini? Lain zakat mal ini. Kabeh umat Islam, boh fakir, boh miskin, boh sugih, kabeh wajib ngetoni zakat fitrah. Lah batasnya apa? Batasnya misalnya fakir miskin begini. Misalnya kita masih punya stok makanan untuk lebaran itu, gitu. Untuk lebaran. Biasanya lebaran ini gaya lontong berang kilo. Terus biasanya nopo niku minumnya sirup berapa botol, okay. Misalnya 5 botol lah dalam lebaran itu. Lontongnya atau ketepatnya 5 kilo misalnya, cukup kanggo makan lebaran itu. Kok sek dituraan jenengan niku jenengan wajib ngetokne zakat fitrah. Lan nak wis belas, bahkan ada kaul nggih, belas ra ndek apa-apa, mbene karo baju. Ya ada kaul yang menjelaskan bajune kon ngedol. Ngedol, Pak. Nggih. Berase kon ngedol, go zakat. Go zakat. Ada lagi misalnya duwene kur pas-pasan beras. Beras kur cukup go fitrah sak keluarga. Sesuk go mangan wis ge eneng. Kuwi ana sing wajib juga. Carane piye? Kompromi karo wong padha miskine. Jadi misalnya kula miskin duwene kok beras 10 kilo, cukup go fitrah wong 5. Aku kompromi karo wong miskin sing tak kenal. Kang, sampean to tak kei zakat, Bu. Sampeyan kan gak kuat zakat. Kok gantikan zakat ke aku nek. Ternyata itu boleh seperti itu Pak. Bahkan ganjarannya lebih besar, pahalanya lebih besar, karena menolong seseorang yang tidak mampu berzakat malah mampu berzakat, menggugurkan kewajiban tadi itu. Itu zakat fitrah boleh, jadi kompromi dulu ya. Terus selanjutnya zakat fitrah itu manfaatnya maka individual. Ini untuk mendorong pahala puasa kita Ramadan ini. Jadi sebelum kita ngetoni zakat fitrah, posone awake dhewe terkatung-katung di awang-awang. Nek wis gelem ngetokne zakat fitrah barulah sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu zakat fitrah. Seperti itu pentingnya. Maka lalu seorang anak itu siapa yang wajib ngetokne zakat? Anak, mau anak, istri tidak wajib. Sing wajib ngetokne zakat ya suami yang bertanggung jawab memberi nafkah. Ya. Artinya begini, nek anak jenengan kui mau mulai bayek melok mbah atau melok paman
sing nyukupi pamane atau mbae niku wau, jenengan sebagai orang tua gak wajib ngetokno zakat untuk anak jenengan iku wau. Sing wajib ngetokno zakat yo mbae sing nafkahi mau utawa pamane sing nafkahi kuwi. Jadi siapa yang menafkahi, mencukupi hariannya, itulah yang berkewajiban untuk ngetoakan zakat untuk keluarganya. Itu zakat fitrah. Berarti kalau anak buah Pak ya tidak pulang. Saya zakat itu. Iya, sampai. Duitku. Duit sampai. Berhasil sampai. Jangan sampai duit itu sampai. Kan itu gaji. Anak buah sampai. Di dalam kewenangan sampai anak buah. Terus yang kedua Pak, setelah saya sering membuka-buka buku, ya alhamdulillah himata selama ini pun benar cara pembagiannya itu. Tapi ya, perlu disempurnakan lagi. Biasanya kita kalau membagi zakat fitrah itu disapu rata, podo, gitu. Pomo untuk beras 1 ton, terus mustahiknya berapa dibagi rata. Ternyata yang sempurna tidak seperti itu Pak. Yang sempurna cara membagi zakat yaitu adalah kita lihat kebutuhan si fakir miskin yang akan kita kasih. Misalnya contoh, fakir miskin punya anak 5 tambah suami istri, berarti kan 7 gitu. Terus ada fakir miskin lagi satunya punya cuma anak 3 tambah suami istri cuma 5. Lagi ngekei ojo podo, harus lebih banyak yang 7 tadi, karena kebutuhannya lebih banyak dia. Padahal sempurna lebih seperti itu. Lah kita selama ini tumroto. Oleh karena itu nanti sedikit ada perubahan di mata ini. Asalkan teman-teman harus jeli betul yang akan dikasih itu tadi mustahidnya. Misalnya di samping itu fakir miskin 7 itu keluarganya 7, dia juga wajib ngetokne zakat. Wong 7 ping 2,5 kilo, pinten niku? 17,5 nggih. Bareng untuk zakat kur 5 kilo. Hitung-hitungan nggih rugi, panggah kalah wong miskin, panggah gak ada kata bunga atau seneng gak eneng. Padahal niatnya zakat ki mau memberikan fakir miskin ben seneng di hari raya itu. Nah, tidak ada. Itu yang kita lihat itu maksudnya yang kita baca, kita temui itu sudah masuk apa belum? Sudah masuk, betul. Sudah masuk. Okay. Masuk ulama, kalau ulama sudah masuk. Seperti itu ternyata. Nanti ada sedikit perubahan di mata nanti. Kita harus jeli betul. Iya. Nah, Pak Bas orang 1 ya cukup 2,5 kilo. Oke, seperti itu. Berarti intinya beras hasil dari dapatnya zakat fitrah bisa untuk zakat fitrah, Bisa. Untuk bayar zakat fitrah. Bisa. Karena sudah hak milikku itu. Sudah, boleh. Enggak perlu digarisbawahi. Nggih, betul. Dalam anaknya hilang duit, bapaknya hilang duit, boleh anak sama bapaknya zakat? oh boleh Pak, boleh. Nggih. Bahkan kok anak, istri sama suami loh boleh Pak. Misalnya suami belas orang di pondok bibit, riyo kuwi, istri duwe. Nah, istri wajib zakatnya kan suami. Satu rumah. Bisa. Suami 2 anak. Nah, nggih, boleh. Asalkan tidak dengan alasan tadi itu tadi. Enggak ada sama sekali. Enggak, biasa malah
beri bojone ya zakat ya. Iya. Gimana? Iya. Jadi ya, misalnya suami sama sekali tidak ada hasilnya, di malam lebaran pun tidak bisa mencukupi kebutuhan lebaran itu, zakat pun nggak bisa sama sekali, ternyata istri masih punya simpanan uang pribadi. Itu dalam keadaan darurat itu. Nah normalnya gini kau sing wajib ngotori zakat suami normalnya itu. Ini hanya untuk darurat membebaskan kewajiban zakat itu tadi. Seperti itu. Itu zakat fitrah. Terus berasnya bagaimana? Berasnya yang biasa kita makan. Kita biasa makan hari-hari beras harga 1 liter 3.000 misalnya. Kok 3.000 tuh? Murah sekali. Dulu ya. Sekarang 1 liter si mejono sing biasa kita makan pinten itu? 11. Terus kita zakat kok sak ngisor niku. Jangan. Wong awake dhewe gak gelem mangan kok kon mangan wong. Jangan. Nah. Nggih sah saja abduliyahnya mboten enten blas sama sekali. Nggih. Nggih. Minimal sama yang kita makan. Nggih. Wah, lebih baik lagi makan itu zakat. Itu zakat fitrah. Terus zakat mal itu sayene Pak berupa uang nggih. Zakat tijarah, zakat mal itu sayene pakai uang. Lah apa saja Pak zakat tijarah itu? Misalnya ada petani tebu, nanduri tebu berhektar-hektar, nggak ada dipikir itu. Artinya zakat tebu nggak ada. Lalu masuk di mana Pak? Masuk di zakat tijarah. Karena jenengan nanam tebu 10 hektar kan nggak sampean pangan tuh. Nek sampean pangan gak zakati Pak, nggak masuk tijarah. Tapi nek tebu hasilnya sampean dol, tebu sampean dol, iku masuk tijarah. Masuk tijarah. Tebu. Oh, niki barang mati mboten Pak. Jadi hal-hal seperti itu harus kita tahu. Jenengan nanam semongko kayak zakat Pak, kayak artinya dalam fikih gak ada bakasan. Jenengan nanam semongko 10 hektar, nek sampean pangan dhewe mendino gak zakati. Tapi nek jenengan tebas nih, dol, ya itu sing masuk nih zakat dagangan. Ya. Misalnya mendino mangan semongko, sitok, loro, keluarga 5 ya undur 5 pangan. Betul itu Pak. Jadi masuk neng harta tijarah, zakat tijarah. Jadi wajib zakat. Lalu yang lain misalnya tijarah seperti dagang, toko lah misalnya, buka toko ya. Nek dagang atau zakat mal itu Pak, zakatnya 1 kali haul, sudah masuk tahun 1 tahun pun. Contohnya jenengan buka toko gitu, bulan Januari ya, bulan Januari jenengan buka toko jebret. Nanti 1 tahun ke depan, akhir di bulan Desember jenengan rekap sedaya. Jadi piye carane? Dagangane jenengan iku diitung, sing isik ya diitung. Sing isik diitung. Misale jenengan dodol napa-napa nggih, toko niku beras napa-napa niku diitung. Isik kira-kira sik pira? Rokok mulai apa wae sampeyan to?
Sampeyan dol dihitung, dirinci, sampo dan lain sebagainya. Nek kesuwen ya dikira-kira mawon. Oh, beras ki kira-kira cek sakmene. Diduitkan, diuangkan masih 9 juta. Sampo cek beberapa set kira-kira diuangkan sekian. Rinsus masih sekian. Nek ngitung sto-sto yang jelimet seolah malah gak mari. Dikira-kira mawon. Terus karo uang keuntungan yang jenengan selama 1 tahun diakumulasi, dikumpulkan jadi 1 blek, kira-kira wis sak nisab apa urung? Nek pun sak nisab maka wajib zakat 2,5%. 2,5%. Berapa itu? Hitung-hitungannya seperti harga emas, Pak. Sak nisobe tijarong ini. Sekarang harga emas umpamanya 800, Pak. Ya. Berarti zakatnya wajibnya 80 juta itu. Baru. Emas kurang lebih ada di fikih itu macam-macam, Pak. Ada 96 gram. Jadi senilai emas 96 gram baru kita zakat. Ada. Nggih. Dan iku pomo emas sekarang sak grame 500 ping 96 gram iki piro? Pinten lagi? 45. Nah, Pak itu wajib zakat 2,5%. Ya kan? 2,5%. Jadi kita Berapa? Modalnya hari ini semuanya modal, bisa dihitung sama keuntungan yang dalam sudah 1 tahun itu ya. Jadi yang satu, kalau sudah cukup 1 nisab baru zakat. Tapi kan orang berdagang itu kan berputar ya. Iya betul. Apa harus dirinci semua? Nggih. Jadi mulai dagangnya masih ada, keuntungan niku wau sedaya dari 1 tahun. Nek alatnya mboten lho, mboten dihitung niku. Misalnya Pak Dowi niki alatnya kan mobil. Niki alatnya mboten dihitung. Mboten usah dihitung. Jadi dirinci semua barang yang masih ada itu plus keuntungan, itu nanti diakumulasikan jadi 1. Dihitung. Ya dihitung aja, dibelanjakan keuntungan dari situ toh. Keuntungan dalam total 100 juta. Ya. Ini kan 50 juta. Ini yang 50 juta nggak dihitung? Dihitung gak itu yang aku sih. Mereka hukum kok akhirnya gak kelum zakat terus sih gitu itu. Nggih, dihitung. Tetap dihitung. Misalnya dalam 1 tahun punya laba 100 juta. Oh ini tak go tuku motor 50 misalnya. Lah sing 50 iki mau apa dizakati itu? Ya kudu dihitung, Pak. Engko nek awake dhewe kok gak ngitung kuwi, ya ini gak zakat. Gak sak nisab kurang ae. Winter akhirnya akali hukum. Wayahe mes sak nisab yang peringgasan nisab. Saya tanya Pak, Nggih. ini ada teman-teman. Katanya apa ada dasarnya itu umpamanya kayak kuliner ya? Nggih. Umpamanya 1 hari dapat 2 juta. Iya betul. Omsetnya itu, Omsetnya. sebenarnya keuntungannya ada. Dia tuh bilang begini, dihitung sama omsetnya, pokoknya 2 juta berarti kan dalam 1 bulan 60 juta ya? Iya. Berarti 2 bulan 120, itu wajib zakat katanya. Apa ada dasarnya? Saya itu belum nyari sama siapa. Iya, masuk dalam tijarah itu, Pak. Kemarin sama Pak Turki saya sudah cerita banyak-banyak itu. Kan begini, kebanyakan kita itu kan tidak sadar dan lupa kan. Mulai dagang kapan, yo sugih kan gak langsung sugih duit kan ngono. Mulai sithik boko sithik kan ngono. Pertama dodol warung ayam tek 5. Serot akeh ngono kan. Lagi kapan mulai zakat? Mulai saya ingin jenengan kira-kira tambah ekonomi sampean mau kapan? Nek diperinci mulai awal misalnya wong awake dhewe belajar megawe kabeh. Awalnya kan saiki sih. Gak langsung sugih. Kadang 5 tahun baru sugih duit. Kadang 10 tahun baru duit celengan kan ngoten biasa. Lah niku
menurut Yai Asnawi sing mulai awal kira sithik-sithik mau nggak usah dihitung dhisik. Hitungan sing kira-kira mulai jenengan punya hasil sing ketara niku wau. Enggak begini sih. Berapa? Itu yang dihitung di situ kan jarakkan paling 1 tahun. Iya, betul. Nah, 1 tahun itu, gitu, itu yang dihitung apa enggak waktunya itu dihajati, itu apa yang kita miliki, itu yang dizakati semua. Jadi kalau yang sudah mungkin hasil-hasil yang duluan, itu apa termasuk dihitung atau enggak? Dan makanya begini, jadi kita punya harta dagangan kon itu KPC akhir tahun ini mau. Nah itu kan akhir tahun itu baru 2 hari atau 3 hari. Pokoknya akhir tahun boleh 1 minggu sebelum haul, nanti pas haul tinggal membayarkan kan gitu. Berarti yang sebelum 1 minggu itu yang dulu kan nggak dihitung karena sudah tidak ada. Kalau sudah dibelanjakan Pak, belanjakan kan hasilnya sudah dibelanjakan. Sebenarnya 1 tahun punya laba hasil 100 juta, tapi sing BMB dibelanjak nih san. Padahal 1 tahun ki mau wis entuk kira di total kabeh entuk hasil sakmono wis wajib zakat. Tapi keadaan uang kur kari separuh karena wis go tuku pedah, go tuku liya-liyane kan. Lah hasil kuwi mau hasil murni sing jumlahe sakmonten niku wau, walaupun toh wis ditukokne barang niku kan zakati hasil niku wau. Mboten. Barang yang sudah dibeli itu sebelum mobil apa itu kan? Mboten hasilnya niki wae lho, Pak. Sebelum go tuku mobil zakatono dhisik. Ngoten lho. Ngoten. Jadi nggih leres. Nggih. Pemikiran gua kan ngeten mau. Nggih. Misalnya modalnya yang sudah berkumpul itu berapa hari ini? Nggih. Terus keuntungannya yang ada hari ini, pokoknya totalnya kita hari ini bayar awalnya itu 1 besok itu yang dibayar. Betul. Kalau seandainya kurang untuk dibelanjakan untuk makan, kan Oh, nah makan mboten lho. Makan mboten. Iya. Mboten mboten. kan antara di situ ya. Nggih, nggih, mboten. Terus yang kembali Pak? Nggih. Mboten itu. Ya duit kena dulu. Nggih. Uang yang dipegang orang, Nggih. kayaknya di Robin toh. Nggih. Nah, ada uang dipinjam orang Nggih. atau anak buahnya yang pinjam, itu termasuk dihitung apa enggak tahun ini? Tahun waktunya. Dihitung, Pak. Semua dihitung. Jelas enggak? Dihitung semua itu hasilnya. Maksudnya kan maksudnya itu Nggih, uang betul. di tangan orang berarti masih dihitung sama. Nggih, yang punya Pak. Karena harganya nggih. Nggih. Ya kan. Dalam Ngomong kan sekarang itu jalan orang pinjam uang. nggih. Nggih. Kalau uang pinjaman uang bank biasa niku. Nggih. Nggih niku wajib ngetoke zakat jenengan, Pak. Pinjaman kan hak jenengan niku. Ngoten. Tanggung jawab niku. Nggih, masih dibayar. Tak zakat niku. Makan cair. Dan zakat mawon. Nggih. Makan cair harus dikeluarkan zakat. Nggih, zakat. Nah, ini perlu ada pertanyaan lagi. Nggih, akhirnya kepang-kepang. Pengusaha termasuk yang operasional itu memberikan hitung mungkin bayari anak buah, bayari penerangan, listrik. Mboten Pak, hasil murni Pak dihitung itu. Hasil laba murni. Hasil sing wis masuk gede Pak. Ya dihitung. Ya sudah dibelanjakan. Biasa itu hitungannya mau akeh. Tapi akhir tahun itu entah yang mana bicaranya. Yang pada hari ini. Jadi seperti itu Pak ya. Itu harus berupa uang. Biasanya orang yang semakin kaya itu semakin berat untuk ngetokne zakat. Kan ngoten. Karena yo akeh nek duwite belian Pak. Zakat piro jawab mana man. Contohnya. Modal utang Hitung sedaya niku modal. Lah ampriye nggih, ampriye
ya gak abot, gak merasa iman, mau ngetokne akeh. Kuwi ana kaul sing lebih ngati-ngati lagi. Dan jenengan zakati per bulan hasilnya. Bulan Kalau dicicil itu berarti akhir tahun nggak dihitung Pak ya? pun disakati. Lebih hati-hati itu. Jadi menurut Rasulullah tentang zakat fitrah tadi. Zakat fitrah hikmahnya yaitu adalah untuk mendorong pahala puasa kita di bulan Ramadan ini. Jadi zakat fitrah niku wajib hukumnya paling abdul ngetok nih zakat fitrah malam riyo abdul ini seperti itu. Ini David. Malam riyo. Ini David. Nah yang ini David. Tugas negara. Wa idza ada harikane ngetokaken sapa ngabdun sedekah fitri ing zakat fitrah ya ja'ala mongko dadekake sapa Allah Gusti Allah maring saum lalu untuk saum poso jana haini ing suwiwi loro akhdoroini kang ijo karone yati rumah buroposo bima kelawan janahain ila samai menuju langit as-sabiati kang ketujuh. Nek wis jenengan ngetokne zakat langsung poso kuwi mau terbang ke atas menuju langit yang ketujuh. Nah itu. Jadi sebelum dizakati tetap gumantung mawon. Sumaya muru mongko nuli perintah sapa Allah Gusti Allah taala ayu ja'ala iya to den dadiake apa sum fiking dirin ing dalam damar lentera mingkonadila mingkonadiril arsy sangi pira-pira damare ngaras hatta yaktia sehingga datang sapa ibu kang duweni saum Ramadan. Akhirnya Gusti Allah menjadikan poso Ramadan ini disalap diletakkan ke damar ini mau damar yang ngaras beriko ning kono wae sampai kula jenengan teko sumben datang. Nah, kapan ya wis hari kiamat wis teng akhirat. Pahala poso ku kae pahala puasaku Mati sih berurung. Nah, dia pengen roh nih, mati sih. Pedro. Zudatul Wa'idin. Qala Anas bin Malik. Sahabat Anas ini ngendikaken ngeten. Lil mukminin iku kedhe wong mukmin khamsatu ayatin utawi duweni pira-pira hari raya 5. Jadi wong mukmin Pak, kita semua ini mempunyai 5 hari raya. 5 hari raya. Apa saja itu hari raya kita? Kok ukeh men sing ngawahi dhewe ngerti kan cuma loro. Riyaya kurban karo riyaya fitri. Menurut Anas bin Malik awake dhewe duwe 5 ternyata. Yang pertama al-awwal yang pertama itu kulu yaumin setiap hari. Yang muru kang lewat atau kang mlaku, yang muru kang wis apa yaum al mukmin ing atase wong mukmin. Wala iktabun ora den tulis ali ing atase mukmin apa dzambun dosa. Bahwa mongko tawi yaum iku yaumul aidi. Aran hari raya. Maksudnya pertama yaitu adalah hari di mana hari itu hari sudah lewat. Lah hari itu yang lewat itu kita itu sama sekali tidak punya dosa, tidak tertulis sama sekali dosa-dosa kita. Misalnya di ini dina apa ini? Setu,
Senin, Jumat ya. Jumat diwingi awake dhewe iki selamat. Belas gak di dosa, belas gak ngelakoni dosa, gak ditulis sama sekali dosa awake dhewe, gak enek dosa nih. Ya, hari di mana kita aman dari dosa itulah namanya hari Lebaran kita. Nah, tapi kira-kira awake dhewe iki setiap dina sepi saka dosa ora kira? Tahu. Kira-kira nih. Udah tahu. Mesti. Betul. Nggih. Jadi belas misalnya ini Jumat ya si batai pateng ya omongane dijogo, perintah dijogo, belas gak nglakoni dosa, selamat sampean. Ya dina kuwi lah jenenge dina riyo. Dina kemenangane jenengan kabeh. Kemenangan dari apa? Dari dosa-dosa yang tidak kita lakukan pada hari itu. Pertama disebut hari Lebaran untuk pendapatnya sahabat Anas bin Malik. Yang kedua, wasani utawi hari yang kedua iku al yaumu hari alladzi yakhruju kang metu sapa mukmin fi dalam kono yaum minat dunya saing dunya mati maksudnya Pak. Mati bil imani kelawan gowo iman. Wa syahadat lan syahadat wal ismatilan dijaga mingkai disetoni dari pengkeridune setan. Yufawa mengkotawi mukmin wawa tawi yaum iku yaumu aidin, namanya hari Lebaran. Yang kedua untuk orang mukmin, hari Lebarannya orang mukmin yang kedua yaitu di mana orang mukmin tersebut mati gowo iman, bersyahadat, bebas dari godaan setan dikala mati itu. Karena wong sekarang itu Pak, mulane diperintah konakin iki apa? Setan iki lain godho luar biasa. Lem meleset no wong sekarat ki luar biasa. Jadi nek awake dhewe gak kulino maca syahadat kira-kira ditakin ki ya iso ora to. Gak pernah sholat, gak pernah maca kalimah la ilaha illallah, kira-kira ditakin karo semakin setan kira menang ndi. Setan luar biasa. Untuk yang kridu, untuk yang meleset lebih ampre wong musuhul khotimah kan. Kok sampai awake dhewe wong mukmin selamat sangka pengkridune setan, mati nggawa iman, hari itu hari kematian itu dengan hari Lebaran. Senang, bebas, bersorak-sorai. Mane wong mukmin iku ngono. La takhaf wa la tahzan. Wong mukmin iki ndak punya rasa takut, ndak punya rasa khawatir. Mati yo seneng. Iku mukmin. Mukmin tenan Pak. Awake dhewe sing mukminan. Sing mukminan iki. Ora mukminun. Sing wedi mati, nggih. Lah kok sing wedi mati ki to Pak ya. Contone pluris bumi mulai golek bodrek. Cek lu, ini mulai betul. Cek mati. Nah, mukmin sejati mati seneng, Pak. Kenapa kok senang? Karena mau bertemu orang yang dikasihi, orang yang dicinta, mau bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka senang mukmin mati. Ini dunia, ini Nabi kan dewe ngeten. Dunia latas kulil mukmin. Dunia ini tidak iso resik, tidak iso bening untuk orang-orang mukmin. Dunia reget, ruwet, banyak masalah. Kan? Kayak solusi nih mukmin. Jadi mukmin ninggal dunia itu malah senang. Ntar ketemu karo pengirani. Gih, kayak kesel terus. Itu hari raya. Selamat dari penggeribnya setan di kala hari kematian itu, sekalian maut.
mati goimam namanya hari lebaran orang. Wasalisu utawi hari lebaran yang kedua itu al-yaumul hari. Salisu 3. Wasalisu utawi hari yang ketiga ya. Itu al-yaumul hari alladzi yujawizu kang lewat sapa ya mukmin fi dalam kono salis yaum niku asyirata ing wat waya mandan aman sapa ya mukmin min ahwal kiamat saking pagi hari kiamat waya khusulan selamat sapa mukmin min aidil khusumi saking pira-pira saking pira-pira tangane musuh wa zabaniyah dan selamat saking malaikat zabaniyah yufawa mengkotai yaum iku yaum aidin aran yaum aid. Lebarannya orang mukmin yaitu di mana nanti di akhirat sana di mahsyar dikala wa'ikun nyebrang lewat wat selamat ya, selamat dan selamat dari musuh-musuh kita, selamat dari malaikat zabaniyah. Nah pada hari itulah kita bersorak-sorai, pada hari itulah orang mukmin senang sekali. Maka hari itu dinamakan hari lebaran. Lebaran hari kesenangan Pak, senang. Iya. Krono menungso kemudahan krono taga bisa krono wong mati kemudahan jadi berhubungan dengan setan. Jadi diwarai dibacakan takbir nanti diajar. Tetapi karena terhadap yang mati lalat itu yang mana kira-kira versi yang mana sih yang benar begitu Mas? Maka kita wajib mencari ilmu minal mati lalat. Nanti lalat itu kan ruang landa. Makanya NU mengatakan bahwa tadi mengaji itu masih ruang landa masih kewajiban mengaji. Berarti orang NU masih menghargai orang yang dalam. Nah ini dari jelas ada bagaimana begitu saja. Minal mahdi ilal lahdi. Kita wajib cari ilmu mulai sebayat seneng bangunan sampai ke liang lahat kan gitu. Artinya ya tentu Pak Bas, dengan begitu wajibnya wajib belajar, maka Rasul berstatement wajib mulai bayat sampai liang lahat. Kita wajib mencari ilmu selama masih hidup kan, selama masih hidup. Artinya talqin di sini kan sebenarnya talqin itu menjelang kematian atau sakaratul maut. Yang itu talqin. Sebenarnya hadisnya tekstualnya pas sakaratul maut awal dia kon talqin. Talqin kemudian marai. Dan si mayat tersebut iso maca kalam. Ya sekarang kenapa talqin itu ditempatkan pada orang yang sudah mati baru sudah dikukur di lalu menjadi talqin? Ini. Apa ada salah? Leres. Lalu banyak di antara kalangan kita di samping mentalkin orang yang sakaratul maut juga mentalkin orang yang sudah mati kan begitu. Kalau didakwakan begini, jadi mayat jenazah apabila diantar ke kuburan, itu ruhnya rofat atau melayang-layang di atas jenazah yang di bawah itu. Terus kalau jenazah sudah diletakkan, dimasukkan ke liang lahat, roh di situ dikembalikan lagi oleh Allah di alam barzah itu namanya. Disitulah saatnya roh untuk menghadapi pertanyaan
malaikat mungkar dan nakir. Dengan rahmati keluarga kita yang masih hidup, kita sebagai anak, kita sebagai saudara, ye amri, mbahku, ibuku, bapakku, siapapun, engkau nek ditekoki malaikat yang tetap kelingan, tak ilik nolah lewat talqin itu. Anjoten. Nah, itu apakah termasuk kebutuhannya roh? Ilmu yang termasuk, iya, itu kebutuhannya. Karena mereka dengan ahwal alam barzakh, pekiwul alam barzakh itu, kalau tidak diingatkan kita sebagai keluarganya lewat talqin itu, ya mayoritas itu lari. Adapun keterangan saya tadi yang di awal tadi, kita masih hidup, tidak pernah melafalkan kalimat tauhid la ilaha illallah, sholat pun ya sak geleme, ya. Kira-kira waktu sekarat kuwi mau ditalkin apa ya iso nyambung karena terlalu. Padahal di saat itu setan itu luar biasa untuk mengganggu. Akan tetapi walaupun demikian, kita sebagai kerabat, teman, dan lain sebagainya tetap berusaha. Andai kata ada teman keluarga mau meninggal, kewajiban kita mengurusi nakin itu. Jadi awal diri mau golek ilmu memang ya sampai ke liahatmu, artinya ya sampai mati, ya, sampai mati seperti itu. Berarti mayatnya ditarget Pak Basel kuhu ya Pak? Kok wireng? Jelas toh. Jadi mayatnya momen roh ditanya malaikat, wis selesai semua, lolos ujiannya, yang takut loh nggih. Roh-rohan itu melayang kembali lagi ke rumahnya, kan begitu. Darat ila dari syahrul, muter-muter di rumahnya selama 1 bulan. Itu tentang kok loh, jadi belum bertengaran diri. Lah nyapu kok balik Pak? Nggih, ngindari keluargane. Ngapa diindangi? Minimal ada 2 hal seperti khawatir ke mayat ini. Tanda kutip mukmin loh nggih. Nek boten mukmin ya jawab malaikat mungkar nakir iso banget digepuki teng mriku. Nek mukmin itu bebas berbicara. Nggih, balik. Nggih. Minimal ada 2 hal yang dikhawatirkan anak putune ditinggal siji masalah harta warisan yang ditinggal, terus didumbolong. Yang kedua masalah utang piutang. Disaur apa urung? Iku. Nek wis kabeh 2 hal itu, mulai dalam agama Pak Indonesia ini, dalam agama masalah bagi warisan itu tidak lebih dari 1 bulan, yang paling baik. Tidak lebih dari 1 bulan. Tapi orang Jawa kita semua, ya, itu mau mati lok nih. Tanah kuburan bapak ibu garing harus didukan ngoten. Lah hal seperti ini harus kita perangi Pak. Nek jenengan kula jenengan ngendi-endi ngedumarisan iku mesakne bapak kula jenengan teng alam barzakh. Mesakne. Ngoten. Malah nambah beban di alam barzakh sana. Kok nek wis didum aman wis, apalagi ngedume mau dengan hati. Karena ada sebuah cerita, ini kenyataan Pak. Jadi kenyataan wong tua wis padha ninggal umah sitok karo sak di sumah sak cepan iku lah intinya. Terus sawah betul gada. Anake 5. Nggih, ya do merantau kabeh nang Makassar. Sing barep gak merantau nunggu ning omah tinggalane bapak ibu. Ngoten. Wis suwene 20 tahun ora dibagi. Lah selama 20 tahun adik-adik ya aman-aman Pak, usahanya ya maju lancar dan lain sebagainya.
Pas suatu saat salah satu adik usahane bangkrut, akhirnya mulai nemoni kakange njaluk bagian warisan. Jane kakange wis dielek tangga-tanggane Pakde dan Bidung. Kuwi adikmu kabeh duwe hak ning kono. Jawabane piye? Nggih modum Pakde, tapi ya tak delok adikku ya menang kabeh kok. Kan njaluk. Menang iki nyempet sakjane. Piye hasilnya mau cerita mau ini kejadian nyata Pak. Setelah dia sing bangkrut mau mulai njaluk bagian cedhuk kakane kan iki mbiyen omah karas iki kan yo tinggalane wong tuwa. Berarti aku yo duwe hak nang kene. Aku yo dibagi kan. Iya siapa kakane Pak? Iya dik bener. Iki mbiyen tinggalane wong tuwa. Tapi sampean mbiyen sekalian to main dari bapak gede ya jogane langgane cek lemah. Saiki wis tak dandani tembok wis tak rami. Sampeyan ngerti ya. Pikir aku ya iki jelas gak metu hati ini. Akhirnya hatinya pagangan ya mungkin kan bener mbiyen cek gede cek lemah biasa langgane kan. Tapi aku tetap punya hak di situ kan. Upama sampai ngontrak selama 1 tahun gue sepiro. Adik ini, ya bodoh pinter deh, mau kalah sih kakak ini, tuh kalah isinya. Orang ngono deh, sing ngontrak misalnya sampai itu ngontrak. Wah ini sing biar iki sampean kabeh ngomong, aku kan jogo wae wong tuwa, wae sing bayari awak iki. Podo pinter. Akhirnya Pak, nggak ada solusi yang baik, tetap nggak ada sing ngalah. Baku bumbi antara saudara, baku bumbi antara keponakan, wong tuane gak rukun, anak-anak putri gak melok rukun. Lah iki sing ngerehi wong tuane awake dhewe alam barzah kono tersiksa. Tersiksa betul. Tersiksa. Wis pokoke nelongso ya Allah sing ngerehi gak rukune anakku ternyata aku dhewe. Nelongsone ngoten. Nah, oleh karena itu agama menggarisbawahi ben gak terjadi seperti itu. Jangan lebih dari 1 bulan. Dan itu keluarga pulau yang dihatakan Nuril Bahya Sayuti bahkan baru 12 hari bagi semua sudah beres. Ibu etasnya tetap bagi Pak, tapi 3 bagian. Kan ada bagiannya itu, ada bagiannya. Semua ada. Itu masalah, ini kan masalah babakan warisan mungkin tapi juga lebih menjelaskan lebih detail lagi loh untuk menjelaskan masalah warisan. Sekarang begini, kalau warisan itu antara laki-laki dan wanita dalam fikih kan 21. Betul. Nah, tapi sekarang Rata. itu disamakan, ada yang menyamakan. Itu ada apakah fikih menyalahkan atau itu tidak dimampu atau diharamkan? Itu pernah saya tanyakan ya KP Pak Das. Jadi kebiasaan kita kan anak 5 baik laki perempuan dumpodo. Apakah menyalahi Quran atau fikih Pak Yai? Jawaban Pak Yai ya kan. Selama pihak keluargamu ikhlas semua, padang kabeh hidung podo, gak ada masalah. Padang hidung podo, gak ada masalah. Kalau gitu,
Memang dihitung-hitung Pak, menurut aku ini anak wedok ya lebih paten, ya lebih tanggung jawab memang Tuhan dibanding anak sebelumnya. Ini nggak apa-apa. Itu dulu perasaan. Jangan sampai Betul. Kalau sampai ya kira-kira mau ngelakoni seperti itu dosa mboten barang sampai. Nggih, insyaallah mboten Pak. Karena sudah sepakat semua. Ridho dengan ridho. Nah, ya itu yang bikin masalah itu. Nggih. Ya bikin masalah seperti itu. Dia masuk ke hukum sebenarnya 21. Kalau ada permasalahan seperti ya kembali ke sebenarnya 21 saja. Bapak ya, bergayu, biji balik. Ngatur kafe keluar keniwa kau. Sampai mana tadi? Wih, lampu dicoret tuh Bapak. Tandanan yang beda. Lampu ditandai. Warung ini dari ya. Terus nih jingpeon ya. Pak Basro boros bisa. Oke, mungkin ini yang talkin. 14 dulu. Oke, monggo cerita dengan Fatihah. Mungkin itu pertemuan kita dengan mereka di dalam Al-Fatihah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.